我的外号现在叫小猪，然后小时候叫猪小妹，因为我胖胖的。我是粮油杂货的跟车。以前我在果栏的时候，有人叫我叫劳拉，然后那个劳拉就用到现在。Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini kita punya kisah nyata dari Hong Kong yang bakal bikin kalian mikir ulang soal arti kesuksesan dan kebahagiaan. Seorang gadis cantik dengan penampilan menawan, tapi sehari-harinya banting tulang jadi kuli angkut barang. Foto dan videonya viral di tahun 2017, bikin geger dunia maya. Orang-orang menjulukinya buruh angkut tercantik di Hong Kong dan Lara Croft versi Hong Kong. Banyak yang nyinyir ngapain kerja kasar kalau bisa jadi model atau nikah sama orang kaya. Pasti cuma cari sensasi. Dan benar aja, tahun 2019 dia muncul di acara Cari Jodoh dan berhasil memikat seorang anak orang kaya. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang dia sudah hidup enak jadi istri konglomerat atau masih setia sama pekerjaan kuli angkutnya? Sebelum kita bongkar kisahnya, jangan lupa like, follow, atau subscribe. Thank you. Tokoh utama kita hari ini bernama Chu Chen-pei. Lahir tahun 1988 di Hong Kong dari keluarga yang awalnya kaya raya. Ayahnya pengusaha logistik, ibunya keturunan Taiwan. Masa kecilnya enak, rumah mewah, mobil, piano, sering liburan ke Jepang dan negara-negara barat. Pokoknya dia dan adiknya ini benar-benar pai fu mei. Putih, kaya, cantik. Bisnis ayahnya makin sukses sampai mereka pindah ke Taiwan tahun 1995, terus ke Xiamen tahun 2001. Tapi roda kehidupan itu berputar guys. Pas Chu Chen-pei SMP kelas 3, bisnis ayahnya hancur, keluarganya bangkrut. Ayahnya berubah total jadi sering marah-marah soal uang. Chu Chen-pei terpaksa putus sekolah dan disuruh kerja untuk bantu keluarga. Padahal umurnya masih belasan tahun. Tahun 2004 karena nggak tahan dengan situasi di rumah, dia kabur ke Hong Kong numpang di rumah tantenya. Sempat lanjut sekolah lagi, tapi waktu SMA belum genap 18 tahun dia disuruh pindah sama tantenya karena sepupunya mau pulang dari luar negeri untuk nikah. Bayangin, rumah tantenya itu besar, banyak kamar, tapi dia tetap disuruh pergi. Sejak itu hidup Chu Chen-pei benar-benar susah. Dia kayak anak yatim piatu, tapi sifat keras kepalanya nggak pernah berubah. Dia nggak mau minta tolong orang tuanya di Xiamen karena masih sakit hati sama ayahnya. Dia sadar di Hong Kong ini dia harus berjuang sendiri. Pernah jadi pegawai administrasi, pelayan hotel, satpam, penjaga kolam renang, sampai petugas kebersihan. Tapi nggak ada yang awet. Bukan karena nggak bisa kerja, tapi karena dia nggak suka. Chu Chen-pei ini orangnya jujur dan apa adanya. Nggak cocok sama budaya kerja kantoran di Hong Kong yang menurutnya penuh kepalsuan. Dia nggak tahan kalau orang di depannya senyum manis tapi di belakangnya menusuk. Tahun 2008, umur 20 tahun, akhirnya Chu Chen-pei menemukan pekerjaan yang cocok di hatinya. Jadi buruh angkut barang, ikut mobil box ngantarin barang ke pasar dan supermarket. Di dunia logistik yang didominasi laki-laki ini, dia justru merasa nyaman. Nggak banyak drama, rekan kerjanya asik, dan kerjanya keliling-keliling kayak main katanya. Yang paling penting dia merasa benar-benar dihargai karena kemampuannya bekerja sekuat laki-laki. Pekerjaan ini juga mengingatkannya masa kecil, waktu ayahnya yang pengusaha logistik sering menganggapnya seperti anak laki-laki, diajak ke gym, diajak main ke pelabuhan barang. Jadi bisa dibilang dia ini kayak nerusin jejak ayahnya, versi perempuan. 以前我在果栏的时候，有人叫我叫劳拉，然后那个劳拉就用到现在。可是我觉得我没劳拉那么强，他是一个战士。以前的同事啊，还有朋友，他们就说我是一个很斯文的，看起来很斯文的人，怎么看也不像是做粗活的或是会骂脏话的。 Tapi ini baru awal penderitaan. Di pekerjaan pertamanya sebagai buruh angkut buah, sayur, dan sembako, dia kenalan sama seorang pengantar telur dan pacaranlah mereka. Awalnya memang indah, sama-sama pekerja keras sampai bisa menabung dan sewa rumah yang lebih baik. Tapi si cowok ini kena penyakit masyarakat, judi. Kecanduan berat sampai nggak kerja lagi. Uang tabungan hasil kerja keras Chu Chen-pei dicuri semua sama pacarnya untuk judi. Chu Chen-pei yang sudah nggak tahan langsung angkat koper putus hubungan. Dia jadi nggak punya uang sepeser pun. Terpaksa minta izin tidur di bak belakang mobil box bos pasar buat tempatnya kerja. Bayangin 10 bulan dia tinggal di bak mobil itu. Dari musim dingin sampai musim panas. Mandi dan sikat gigi di toilet pasar. Musim dingin airnya dingin bikin menggigil. Musim panas bak mobilnya panas minta ampun sampai dia sering pingsan kepanasan. Tapi dia tetap tegar. Sebelum musim dingin kedua datang, dia akhirnya berhasil nabung buat sewa rumah lagi. Baru aja mau napas lega, ya kecelakaan kerja. Waktu lagi angkut barang gara-gara sopir salah manuver, troli barang lepas kendali dan menghantam tangan kirinya. Darah bercucuran, sopirnya pun panik.
Chu Qianpei dibawa ke rumah sakit, dipasang pen, dijahit beberapa jahitan. Tapi besoknya dia langsung keluar rumah sakit. Setengah bulan kemudian pas kontrol, dokter bilang tulang jarinya miring. Disuruh patahin lagi terus pasang pen ulang. Chu Qianpei menolak, dia nggak sanggup kalau harus lama nggak kerja dan nggak ada pemasukan. Sejak itu ibu jari kirinya nggak bisa ditekuk, cacat permanen. Dia cuma istirahat sebulan kurang terus langsung kerja lagi. Dia nggak menyalahkan sopirnya, nggak minta uang pesangon dari bosnya karena dia ingat kebaikan bosnya yang dulu kasih dia tempat tidur di bak mobil. Ganti ruginya cuma gaji sebulan. Tapi karena bosnya ini sering telat bayar gaji, Chu Qianpei akhirnya pindah kerja lagi, tetap jadi buruh angkut. Waktu terus berjalan, Chu Qianpei ketemu Ah Hui yang jadi bos sekaligus partner kerjanya selama 5-6 tahun. Umurnya sudah 29 tahun, hampir 10 tahun jadi buruh angkut. Nah, disinilah takdir berkata lain. Tahun 2017, pas dia lagi angkut barang di jalanan Hong Kong, pakai celana pendek dan kaos singlet, ada orang yang iseng fotoin dan unggah ke internet. Fotonya langsung viral. Badannya berotot karena kerja keras, wajahnya yang cantik, gerakan yang cekatan, kontras banget. Netizen menjulukinya Lara Croft versi Hong Kong. Chu Qianpei sendiri nggak sadar kalau dia viral. Dia jarang main media sosial, nggak pernah juga cari namanya di internet. Dia tetap kerja keras seperti biasa. Baru setelah beberapa lama dia dengar dari orang lain kalau dia sudah jadi selebgram. Tentu saja banyak yang nyinyir. Ada yang bilang dia cuma aktris yang lagi syuting, ada yang tuduh ini semua settingan agensi buat naikin namanya. Bahkan presenter salah satu acara TV awalnya nggak percaya dan curiga ini cuma sensasi. Sampai akhirnya presenter itu dan krunya ikutin Chu Qianpei kerja seharian penuh. Baru mereka percaya dan malah nangis terharu lihat kegigihan dan ketulusan Chu Qianpei. Meskipun jadi terkenal dan banyak tawaran iklan atau jadi bintang tamu acara TV, Chu Qianpei tetap nggak ninggalin pekerjaan buruh angkutnya. Kalaupun ada acara komersial, dia selalu atur di luar jam kerjanya. Bagi dia jadi selebgram itu cuma berarti pas lagi antar barang. Ada lebih banyak orang minta foto bareng atau muji dia. Dia tetap rendah hati, merasa dihargai pelanggan bukan karena status selebgramnya, tapi karena kerja keras dan dedikasinya. Dia juga pilih-pilih banget soal iklan, cuma mau yang produknya dia kenal, kayak otomotif, sepatu, atau alat fitness. Januari 2019, Chu Qianpei ikut acara Cari Jodoh di TV Changsu. Tampil cantik dengan rambut panjang bergelombang dan gaun putih. Dia berhasil memikat seorang pria dari keluarga kaya. Si pria janji mau kasih dia kehidupan yang stabil. Ada satu momen yang menarik. Pas ditanya apakah mau ganti pekerjaan demi keluarga, Chu Qianpei dengan tegas bilang dia cinta banget sama pekerjaannya sebagai buruh angkut dan gak akan ninggalin itu demi siapapun, kecuali atas kemauannya sendiri. Banyak netizen yang komentar, wah buruh angkut cantik akhirnya jadi istri orang kaya, nasibnya bakal berubah. Tapi tebak apa yang terjadi? Setelah acara itu, Chu Qianpei dan si pria kaya itu nggak lama kemudian putus. Alasannya nggak cocok prinsip hidupnya. Ya meskipun ada yang bilang acara TV itu cuma settingan, tapi keputusan Chu Qianpei untuk nggak jadi istri orang kaya ini konsisten banget sama prinsip hidupnya. Dia pernah bilang, hidup sederhana itu hidupku. Ada senang, ada sedih, tapi lebih banyak senangnya. Itu membuatku merasa membumi. Jadi setelah semua popularitas itu, apa yang terjadi sama Chu Qianpei? Tahun 2020 dia menghilang dari sorotan publik. Tapi tahun 2023 ada netizen yang ketemu dia lagi di jalanan Hong Kong. Masih kerja jadi buruh angkut. Katanya Chu Qianpei tetap ramah, cantik alami. Badannya bugar. Dia bahkan dengan senang hati foto bareng. Dibanding beberapa tahun lalu, dia memang kelihatan lebih kurus. Ada jejak waktu di wajahnya, tapi tetap mempesona. Banyak netizen yang kasihan berharap ada yang bisa merawatnya atau menyarankan dia cari kerjaan yang lebih menghasilkan atau suami kaya pas lagi terkenal dulu. Tapi Chu Qianpei yang jarang main internet mungkin gak akan baca komentar-komentar itu. Dan kalaupun dikasih kesempatan lagi, dia mungkin akan tetap memilih hidup sederhana karena itulah yang dia inginkan. Chu Qianpei pernah bilang, mau jadi kaya dengan cara instan itu bukan caraku. Dia gak mau menipu publik demi uang. Bagi dia selama sehat, punya pekerjaan, cukup makan dan bisa kerja dengan bahagia itu sudah cukup. Dia bahkan punya target sendiri, nabung buat beli truk sendiri, punya tim angkut sendiri dan jadi bos. Dan tahu nggak, impian itu sekarang sudah tercapai. Dia tetap kerja jadi buruh angkut tapi sekarang dengan truk dan timnya sendiri. Chu Qianpei yang mandiri, kuat tapi juga punya sisi lembut dan emosional. Dia nggak takut beda, dia nggak silau sama gemerlap dunia hiburan. Dia membuktikan kalau bahagia itu sederhana dan kerja keras yang jujur itu punya nilai tersendiri. Kisah buruh angkut tercantik di Hong Kong ini benar-benar inspiratif. Bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kegigihan dan prinsip hidup Chu Qianpei? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.